Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, terhadap hal yang dipertanyakan dalam kuliah kita sore hari ini adalah bagaimana analisa hukum mengenai pencekalan perjalanan ke luar negeri terhadap saksi dalam tindak pidana. Ya, pencekalan. Jadi dalam hal ini dia masih sebagai status saksi, namun dikenakan kepadanya pencekalan ke luar negeri, ya, terhadap saksi tindak pidana. Terhadap hal ini, saudara-saudara sekalian, pendapat saya adalah saya lebih melihat ini ya dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Analisa ya. Pencekalan. Bahwa pencekalan atau pelarangan seseorang untuk bepergian ke luar negeri adalah pembatasan hak konstitusional yang harus dilakukan secara hati-hati. Ya. Jadi ya, pencekalan, pelarangan seseorang untuk bepergian ke luar negeri, ya, terjadi pembatasan hak, ya. Maka hal ini ya haruslah dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tentu adalah berdasarkan hukum. Bahwa dalam praktek penegakan hukum tidak hanya tersangka atau terdakwa yang dapat dicekal, ya, tetapi juga saksi. Namun hal ini ya memunculkan pertanyaan terkait dasar legalitas, ya, dasar legalitas, batasan kewenangan serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ya. Nah, dalam hal ini adapun landasan hukum dari pencekalan ini, ya, adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kita dapat membaca apa yang diatur di sana. Pasal 91 itu menyatakan bahwa orang-orang atau warga negara Indonesia dapat dicegah keluar wilayah Indonesia atas permintaan instansi yang berwenang, ya. Permintaan instansi yang berwenang. Kemudian pasal 92 dikatakan di sana bahwa pencekalan atau pencegahan dilakukan terhadap orang yang diduga ya terlibat dalam suatu tindak pidana dan atau untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ya, itu salah satu landasan hukumnya itu tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian landasan hukum berikutnya adalah ya KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHP memang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencekalannya, tetapi memberikan wewenang kepada penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk mengambil tindakan hukum dalam rangka menjamin kelancaran proses hukum itu. Jadi dalam KUHP tidak mengatur secara eksplisit ya mengenai pencekalan ini. Akan tetapi dia memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum ya dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk mengambil tindakan hukum ya. Tindakan hukum ya tentu dalam rangka menjamin kelancaran proses hukum gitu. Ya, karena ya penyidikan masih dalam proses yang sedang dijalankan oleh penyidik, ya. Nah, ya, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 PUU ya Romawi 5 2007 itu ya di sana dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pencekalan terhadap WNI merupakan pembatasan HAM, ya kan? Ini menurut putusan MK. Jadi ya pencekalan terhadap WNI itu dikatakan ya itu adalah merupakan pembatasan HAM, hak asasi manusia, ya. Dan oleh karena itu ya tindakan ini harus dilakukan ya berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian ya diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan penuntutan. Nah, ini harus diberikan ya suatu kepastian itu atas pencekalan tadi, ya, yang mana itu tadi merupakan pembatasan HAM. Ya, yang mana apabila dilakukan itu tadi ya tentu dilakukan harus berdasarkan undang-undang, ya kan? Diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan penuntutan. Nah, itu harus dipastikan itu ya.
ya. Kemudian ya dibatasi waktunya secara wajar. Nah, itu ya. Jadi antara lain itu maksud daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, karena ditegaskan di sana bahwa ya pencekalan itu merupakan pembatasan HAM, maka oleh karenanya ya harus dilakukan ya secara hati-hati dan penuh kepastian ya, yang berdasarkan undang-undang gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, status hukum saksi dan pencekalan itu, status hukumnya ya, dia kan saksi. Nah status hukumnya, ya kan? Nah saksi bukan subjek hukum yang dapat dipidana. Kita tahu itu ya. Bapak Ibu tahu itu ya. Saksi bukan subjek hukum yang dapat dipidana, ya kan? Yang mana dalam hukum pidana saksi adalah orang yang memberikan keterangan sehubungan dengan suatu tindak pidana, ya kan? Jadi saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan sehubungan dengan suatu tindak pidana. Nah, itu. Jadi dia yang memberikan keterangan. Nah oleh karenanya saksi bukan pelaku atau tersangka, ya kan? Apalagi terdakwa, ya kan? Nah itu, ya status hukum saksi ya, karena dia bukan subjek hukum katanya ya, yang dapat dipidana. Ya sebagaimana kita tahu, ya ada tingkatan-tingkatan dalam dalam dimulainya pemeriksaan ya, dari mulai penyelidikan dan penyidikan. Ya, dipanggil dulu untuk klarifikasi, kemudian saksi, ya kemudian ya lebih lanjut lagi ya dapat dilakukan ya peningkatan atas statusnya ya. Nah, tetapi apabila dia di dalam statusnya ya dalam tindak pidana itu baru dalam saksi, ya itu yang disebut saksi bukan subjek hukum yang dapat dipidana gitu ya. Nah, karena memang belum tersangka, belum juga terdakwa ya, masih dalam proses ya, masih dalam proses penyidikan gitu ya. Jadi nah apa alasan pencekalan terhadap saksi ya, kenapa tadi saksi dapat dicekal kan gitu kan? Dapat karena ya dikatakan tadi kan KUHAP tadi ya memberikan wewenang kepada penyidik gitu. Jadi penyidik memiliki kewenangan ya melakukan ini ya. Walaupun dikatakan di KUHAP itu ya tidak ditegaskan ya pengaturannya secara eksplisit gitu ya mengenai pencekalan ini ya. Nah, gitu. Jadi nah apa yang menjadi alasan pencekalan terhadap saksi itu? Ya dapat saya jelaskan bahwa ya pencekalan terhadap saksi dapat dilakukan jika ya ini ya jika keberadaannya sangat penting dan dikhawatirkan akan melarikan diri ya atau menghindari proses hukum. Ini dia nih ya. Jadi pencekalan terhadap saksi ya dapat dilakukan jika keberadaannya sangat penting dan dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghindari proses hukum gitu. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya apa ini? Ya. Ini yang sebagai alasan pencekalan terhadap saksi ini gitu ya. Misalnya apa? Ya tentu dia adalah sebagai saksi kunci. Nah itu ya, saksi kunci. Jadi dia ya dihambat dulu langkahnya dalam luar negeri kan gitu kan. Nah, karena dia saksi kunci, ya kan? Ya manakala nanti dia yang bersangkutan itu diperlukan, ya kan? Nah, diperlukan sekali untuk ya memberikan keterangannya sebagai saksi kunci gitu ya. Nah itu. Kemudian ya saksi yang diduga memiliki informasi strategis, ini namanya saksi kan. Nah, saksi yang dihambat tadi langkahnya itu ya, dicekal tadi itu ya dia diduga memiliki informasi strategis ya, jadi dia banyak mengetahui hal-hal terkait terjadinya tindak pidana itu gitu ya. Kemudian bisa juga ya manakala terlihat saksi itu yang tidak kooperatif. Nah ini dia udah dipanggil ya, awalnya udah dipanggil 2 kali ya kan, tidak menghiraukan panggilan misalnya gitu kan. Nah sehingga ini dijaga ini. Nah itu bisa jadi ya, jadi saksi yang tidak kooperatif. Nah ini dia ya, jadi ya ini Bapak Ibu ya yang merupakan alasan-alasan ya dari hukum gitu ya atas ya pencekalan ini kan. Nah yang mana tadi dikhawatirkan kan gitu kan akan melarikan diri ya, ini dikhawatirkan kan. Nah itu ya Bapak Ibu ya gitu ya. Nah terhadap ini semua tadi ya tentu harus ada bukti kuat dan alasan yang objektif lah ya untuk membatasi kebebasannya. Jadi tindakan itu ya tentu nggak asal-asal main asal-asal mengeluarkan surat atau apa untuk pencekalan terhadap seseorang kan gitu kan. Nah tentu itu harus ada bukti kuat dan alasan objektif untuk membatasi
kebebasan orang tersebut yang dicekal tadi, ya, gitu. Itu udah pasti tuh, ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebagai apa namanya, ya kesimpulan ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan sebagai jawaban itu tadi ya, yang menurut saya ya dapat Bapak Ibu ya menggali lagi